anjing sekalipun itu kan ditolong. Ini manusia ada 99 orang dan kemudian ditolong oleh nelayan dari Aceh, ya harusnya mereka dapat penghargaan, bukan dihukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama sahabat Syekh ini Fadil Rahmi, anggota DPD RI dari Aceh. Saya menyampaikan bahwa apa yang terjadi dengan 3 nelayan Aceh yang saya baca dari berita, mereka dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena menolong ada 99 orang warga Rohingya yang keselamatan mereka terancam di tengah laut. Kalau kita melihat apa yang mereka lakukan, ya, lepas dari segala macam aturan hukum, ya, adalah prinsipnya menurut saya itu kan mendepankan kemanusiaan, betul kan? Iya, betul. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu Pancasila. Jadi sebetulnya 3 nelayan Aceh ini harusnya dikasih penghargaan, bukan dihukum. Jadi kalau kita mau mendetailkan bahwa kita ini bukan bagian yang menandatangani UNHCR atau ada kasus-kasus apa yang dicari di situ, yang jelas dia menyelamatkan 99 orang dan itu luar biasa. Ini akan menjadi ironi kalau kita lihat dengan hukuman orang-orang yang melakukan korupsi dan lain-lain dihukum hanya sekian-sekian dan seterusnya. Ini menurut saya keterlaluan sekali ya. Kalaupun ada aturan yang mau dicari-cari terkait dengan itu, mereka yang bertiga ini sudah menyelamatkan warga Rohingya, dan kita tahu harus ditempatkan dalam satu konteks. Warga Rohingya ini adalah warga yang terusir. Sudah sejak tahun 80-an terusir. Mereka ada 500.000 di perbatasan namanya Cox's Bazar dan saya pernah ke sana. Kemudian pada bulan Agustus 2017 sampai belakangan itu mereka diusir, diperkosa, dibunuhi dan lari juga ke sana. Ada 500.000. Jadi lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya. Ada juga puluhan ribu sampai ke Malaysia, dan saya tahu ini bukan kejadian pertama di Aceh. Tapi saya pernah. yang pertama kriminalisasinya. Nah, ini kriminalisasi yang pertama. Menurut saya ini keterlaluan. Jadi saya sebagai anggota DPR, saya menghimbau gitu agar mereka ini dibebaskan, karena menurut saya mereka ini berniat untuk melakukan satu tugas kemanusiaan dan akhirnya menyelamatkan, dan harusnya kita beri penghargaan kepada 3 nelayan dari Aceh ini. Itu. Harapan kami juga mungkin yang mewakili rakyat Aceh, abang tetap komit. Oh iya dong, harus kita perjuangkan. Kalau alasan-alasan yang terkait dengan nanti dikaitkan dengan human trafficking, apa? Human trafficking apa? Karena kita harus letakkan ini konteks bahwa warga Rohingya ini sedang terusir, sedang dizolimi, apalagi ada kudeta militer di Myanmar. Jadi mereka sebelum kudeta militer pun sudah banyak yang dibunuhi, banyak diusir. Dengan kudeta militer sejak Februari tahun ini, itu lebih banyak lagi mereka yang lari kemana-mana. Jadi seperti yang terjadi misalnya di Suriah, juga ditampung, di Turki ada jutaan orang, di Jerman ada berapa ratus ribu, mungkin jutaan juga, dan negara-negara Eropa lain. Nah, kita ini negara yang mengaku sebagai negara Pancasila, yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, harusnya malu. Dan menurut saya menghukum orang yang menolong, ya, warga yang dari siapapun, dia kalau namanya menolong jangan ditanya paspornya apa, ya, ada manusia, binatang aja kita tolong, apalagi manusia. Ya, kalau kita lihat ada kura-kura kena plastik terjerat apa, atau hiu, atau anjing sekalipun, itu kan ditolong. Ini manusia ada 99 orang dan kemudian ditolong oleh nelayan dari Aceh, ya harusnya mereka dapat penghargaan, bukan dihukum. Itu pendirian saya seperti itu. Dan saya kira memang mungkin pengacara harusnya melakukan banding, ya, untuk menegakkan keadilan, karena ini malu kita di mata dunia, ya, kita malu di mata dunia orang yang menolong ini, dan kita di DPR sangat konsisten sekali
memperjuangkan hak dan kemanusiaan bagi warga Rohingya di AIPA, di ASEAN Interparliamentary Assembly sejak 2017, 2018, 2019, 2020 kita selalu mengedepankan pembelaan kita terhadap Rohingya. Tahun lalu saya juga sebagai ketua BKSAP memperjuangkan resolusi soal Rohingya di forum Parlemen Asia Pasifik di Australia dan lolos setelah berdebat berhari-hari dengan delegasi Cina. Dan juga di beberapa forum lain, termasuk di forum parlemen negara-negara OKI. Jadi saya kira sangat memalukan kejadian ini, dan menurut saya harus dikoreksi. Ya. Boleh kita nanti berdebat soal hukumnya, soal imigrasi, soal apa, tapi kemanusiaan itu di atas hukum. Itu kemanusiaan itu di atas hukum. Ya. Ini yang menurut saya. Dan waktu kejadian tempo hari lebih banyak lagi kan? Betul. 2017, 2018. 3 lokasi itu, Bang. Di Aceh Tamiang, Langsa, Aceh, Langsa di timur juga. Aceh Timur. Dan saya juga waktu itu ke sana. Kita tampung, ada Menteri Sosial datang juga memberikan bantuan. Gitu. Jadi kenapa ini dikriminalisasi orang yang menolongnya? Ini sebuah kemunduran yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.